sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty ya, episode 26 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 17 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 26 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 25 sebelumnya, kita diperlihatkan Biksu Puhong menceritakan tentang kejadian pembantaian di desa Siopan yang ternyata biang keroknya adalah Biksu Puji. Yang mana setelah ambisi Biksu Puji untuk menciptakan keabadian di dunia dengan menggabungkan dua ajaran Buddhism serta Taoism ditolak secara halus oleh Dao Xuan selaku pemimpin sekte King Yun yang berpegang teguh pada satu ajaran saja. Biksu Puhong pun menceritakan bahwa setelah penolakan secara halus itu, biksu biadab itu memilih untuk turun dari gunung sekte King Yun dengan tiba-tiba merasakan ada sebiji orang yang mengikutinya, yang hal ini membuatnya memilih mengumpat di desa Siopan. Akan tetapi seperti ibarat pepatah, sepandai-pandainya Biksu Puji mengumpet, ia pada akhirnya ditemukan juga oleh sebiji orang itu yang ternyata pria berbaju hitam. Saat Biksu Puji yang merasa buntu kemudian melakukan baku hantam epik dengan pria berbaju hitam itu demi melindungi mutiara pelap darah dari rampasannya. Yang hal ini membuat Dao Xuan menerka-nerka bahwa pria yang berduel dengan Biksu Puji itu adalah Chang Song. Tetapi pada saat yang sama, Biksu Puhong yang mendengar ini biasa aja saat dia terus mengkanjutkan ceritanya. Yang mana setelah mengalami kebuntuan mengembangkan ajaran Buddhism serta Taoism akibat duel itu, Biksu Puji tanpa disangka bertemu dengan Siopan dan Jingyu saat ia merasa dua bocil ini memiliki bakat untuk bergabung dengan sekte King Yun serta memenuhi ambisinya. Yang hal ini membuatnya segera menanamkan ajaran Buddha yaitu Dapan Prasna ke dalam tubuh Siopan dengan memanfaatkannya untuk bergabung ke sekte King Yun. Akan tetapi ia merasa bingung untuk memasukkan dua bocil ini ke sekte King Yun, ditambah lagi dengan kekuatan jahat dari mutiara pelap darah yang perlahan menyatu di tubuhnya. Yang pada dasarnya hal inilah membuat pikiran iblisnya tiba-tiba keluar saat ia mengambil jalan biadab untuk meyatimkan Siopan agar dipungut sekte King Yun dengan cara membantai semua penduduk desa Siopan yang tidak bersalah. Akan tetapi ketika akan memokatkan Paman Wang yang disangka orang gila, Biksu Puji tiba-tiba tersadar dari kerasukan kodamnya dengan tidak menyangka dengan pembantai biadab yang dilakukannya. Saat dengan napas terakhirnya, ia memutuskan menemui Biksu Puhong. Yang hal ini membuat Biksu Puhong pada dasarnya tahu cerita sebenarnya dari pembantaian desa Siopan. Serta pada saat yang sama, ia juga berharap dengan bergabungnya Siopan dan Jingyu di sekte King Yun, itu akan sedikit menebus dosa yang telah diperbuat Biksu Puji. Sontak kejadian pembantaian di desanya yang diceritakan Biksu Puhong membuat kegilaan tiba-tiba muncul di wajah Siopan saat ia terngiang-ngiang dengan sosok Biksu Puji, yang hal ini membuatnya akhirnya mengamuk. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Siopan mengamuk serta memunculkan aura badas di tubuhnya, penampilannya langsung berubah menjadi iblis dengan sepasang mata merahnya. Yang hal ini membuat Paman Wang kedua tiba-tiba menuju ke arah Siopan sembari dengan gila mengatakan hantu. Serta pada saat yang sama, wajah semua orang yang ada di aula juga menjadi sangat pucat termasuk Biksu Puhong. Yang pada dasarnya ketika kepucatan ini masih terpancar di wajah semua orang di aula, tongkat sakti di tangan Siopan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang badas. Saat itu segera menyelimuti tubuh Siopan di dalamnya. Yang hal ini bahkan membuat wajahnya secara bertahap tampak seperti iblis. Dan ketika energi badas dari tongkat sakti sepenuhnya menyelimuti tubuh Siopan, Biksu Pasi yang segera berseru dengan menyuruh Siopan untuk membuang tongkat sakti yang mengandung energi iblis di tangannya. Saat Siopan yang mendengar ini hanya bisa tertawa ala-ala psikopat dengan mengatakan bahwa ia merasa kecewa dengan kuil Tianyin yang telah melakukan kebohongan terhadapnya. Yang hal ini membuatnya terus bertahan dari janjinya dengan Biksu Puji, yang kenyataannya Biksu Luknut itu sama gilanya dengan iblis. Sehingga pada saat yang sama, setelah mengatakan hal ini, Siopan segera merentangkan kedua tangannya menghadap ke langit sembari mengucapkan dengan tangisan tentang siapa sebenarnya dirinya ini. Saat Pasiang yang melihat ini dengan cepat bergegas terbang ke arah Siopan serta lagi-lagi menyuruhnya untuk dengan cepat suren, karena jika tidak suren, kemungkinan dirinya akan tenggelam ke jalan iblis. Tetapi pada saat yang sama, Siopan yang mendengar ini tampak cuek dengan terus mengangkat kepalanya menghadap langit. Yang hal ini segera dimanfaatkan Pasiang saat ia segera meraih tongkat sakti Siopan
Siopan. Akan tetapi ketika ia sedikit lagi meraih tongkat sakti Siopan, tiba-tiba suara aduai terdengar di udara serta serangan mendadak aliran cahaya putih melintas dan menghantam Pasiang. Yang hal ini membuatnya segera terbang mundur. Serta pada saat yang sama, semua orang di aula yang melihat serangan aliran cahaya putih yang menghantam Pasiang ini pun segera terkejut terheran-heran saat mereka menemukan bahwa sosok yang menyerang Pasiang itu secara mengejutkan adalah Biao. Biao pun tiba-tiba muncul di depan Siopan dengan raut wajah tegas tanpa sedikit pun rasa takut menghadapi banyaknya pejuang aliran kebenaran di sekitarnya. Serta pada saat yang sama, ia kemudian berbalik serta meraih tangan Siopan sembari mengajaknya untuk pergi dari sekumpulan manusia di sekte biadab ini. Saat Siopan yang mendengar ini, tanpa sadar segera meraih tangan Biao serta mengikutinya. Akan tetapi ketika mereka berdua hendak bergegas kabur, semua anggota sekte King Yun segera mengepung mereka. Saat Siopan yang melihat ini segera menatap para anggota sekte King Yun ini dengan mata iblisnya sembari mengeluarkan tawa psikopatnya tanpa henti. Serta pada saat yang sama juga, Biao yang melihat dirinya dan juga Siopan dikepung ini pun tampak menunjukkan ketenangan saat ia memegang dengan erat tangan Siopan dengan berbisik kepadanya untuk jangan takut. Serta jika ditakdirkan mokat, ia akan berjanji mokat bersamanya. Yang hal ini membuat Siopan seketika terkejut serta ketenangan perlahan muncul di wajahnya. Akan tetapi ketika keterkejutan ini masih terpancar di wajah Siopan melihat ketulusan dari kata-kata Biao, suara raja hantu yang mengatakan siapa yang berani menanduk putriku tiba-tiba terdengar di aula. Dan mengikuti suara dari raja hantu, King Long, Yuji, serta anggota sekte iblis lainnya muncul satu demi satu dan mengepung Siopan dan Biao di tengah sebagai bentuk perlindungan. Sehingga pada saat yang sama, setelah para anggota sekte iblis ini memberi perlindungan kepada Siopan dan Biao, raja hantu perlahan melihat sekelilingnya dengan puas serta berbalik ke arah Biao sembari tersenyum saat ia menyuruh putrinya itu untuk bergegas pergi serta membawa kabur Siopan. Yang hal ini membuat Biao segera mengangguk. Tetapi pada saat yang sama, Dao Xuan yang melihat ini segera memerintahkan dengan keras kepada semua anggota aliran kebenaran untuk menghentikan Siopan dan Biao. Saat semua anggota aliran kebenaran yang mendengar perintah ini segera mengepung mereka, sehingga pada saat yang sama dalam sekejap mata, perbakuan yang sangat brutal dimulai lagi di dalam aula dengan tensi yang sangat tinggi. Akan tetapi setelah beberapa saat kemudian, situasi buah kuantum kali ini benar-benar terbalik saat faksi aliran kebenaran tanpa diduga berhasil mengepung semua anggota aliran iblis. Yang hal ini membuat faksi aliran iblis sedikit terpojok dengan Biao yang saat ini masih terus memegang dengan erat tangan Siopan serta kepanikan juga perlahan muncul di wajahnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika kepanikan ini perlahan muncul di wajah Biao, tiga pemimpin sekte aliran iblis segera join dalam buah kuantum ini saat mereka segera mengeluarkan kekuatan badas mereka dengan terus menyerang tanpa henti ke arah kelompok aliran kebenaran. Setelah joinnya kelompok besar aliran iblis, yaitu tiga pemimpin sekte iblis, kekuatan sekte King Yun perlahan sedikit berkurang saat ketua Tian serta para anggota aliran kebenaran lainnya segera didorong dalam situasi yang menyuramkan. Sehingga pada saat yang sama, Dao Xuan yang menyaksikan seluruh kejadian ini pun langsung berubah marah saat dia kemudian mengangkat tangannya tampak seolah-olah ingin mengaktifkan pedang Juxiannya lagi. Yang pada dasarnya melihat tindakan dari Dao Xuan yang akan mengeluarkan pedang Juxiannya lagi, empat pemimpin sekte iblis yang sebelumnya terus memusatkan perhatian mereka kepada Dao Xuan mencoba untuk menggagalkan rencananya ini. Saat dengan kekuatan badas yang mereka miliki, mereka bergegas melompat ke arah Dao Xuan. Tetapi pada saat yang sama, binatang magis kuda air yang telah berbaring di aula kristal tiba-tiba memberikan auman yang mengerikan dan menyerbu masuk. Saat binatang magis itu segera muncul di sisi Dao Xuan serta menahan serangan raja hantu DKK yang akan mengenai Dao Xuan. Yang pada dasarnya setelah kuda air itu menahan serangan kelompok raja hantu, ia segera berbaring di samping Dao Xuan dengan membuka mulut besarnya serta meludahkan sebuah benda yang ternyata adalah pedang Juxian. Saat Dao Xuan yang melihat ini segera mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang itu. Dan setelah beberapa saat, ketika pedang Juxian ada di tangan Dao Xuan, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi dalam sekejap dari tubuh pedang kuno itu. Saat sebuah cahaya putih badas perlahan menyala dan melayang di udara, serta dalam waktu singkat, cahaya itu segera menyelimuti seluruh aula kristal yang besar. Yang hal ini menyebabkan faksi iblis dan faksi kebenaran yang melihat ini seketika terkejut serta menghentikan baku hantam mereka. Sehingga pada saat yang sama,
Empat pemimpin aliran iblis termasuk Raja Hantu yang melihat ini tampaknya sedikit trauma dengan kekuatan gila dari pedang Jusian. Saat mereka sekali lagi segera melesat ke arah Dosuan berniat untuk menghentikannya. Akan tetapi Dosuan tampaknya berubah sangat OP setelah memegang pedang Jusian. Saat ia dengan santuinya menebaskan pedang kuno itu ke arah kelompok Raja Hantu yang mendekat ke arahnya. Yang hal ini membuat kelompok Raja Hantu langsung terpental mundur. Sehingga pada saat yang sama setelah membereskan kelompok Raja Hantu, formasi pedang badas Jusiannya pun segera muncul di langit. Saat Dewa Racun yang melihat ini tampak panik dengan menyarankan kepada Raja Hantu untuk mundur. Yang pada dasarnya ketika kepanikan ini masih terpancar di wajah Dewa Racun, Biao serta Xiaopan di sisi lain yang mencoba untuk kabur terus melakukan baku hantam menghadapi kelompok aliran kebenaran yaitu Suigi dan Biksu Pasiang. Namun pada saat yang sama, dengan combo-wombo kekuatan iblis Xiaopan serta Biao, mereka berdua pada akhirnya berhasil mengatasi kedua curut ini. Saat Biao segera menarik Xiaopan untuk terbang menuju pintu keluar sekte Gengyun. Akan tetapi ketika Xiaopan dan Biao baru saja OTW pergi, formasi pedang Jusian Dosuan di langit sudah terbentuk serta siap landing. Saat Dosuan segera melihat ke bawah, hanya untuk menemukan Xiaopan dan Biao mencoba kabur. Yang hal ini membuat kemarahan melonjak di wajahnya saat ia berniat menghabisi Xiaopan yang sudah berpaling ke dalam ajaran iblis. Sehingga pada saat yang sama, ia langsung melesatkan sebuah segel pengurung pedang ke arah Xiaopan. Yang hal ini membuat Xiaopan segera terpisah dari Biao dan tidak bisa kabur sedikit pun. Serta pada saat yang sama, dengan formasi pedang Jusian badasnya, Dosuan langsung melesatkan pedang-pedang itu ke arah Xiaopan. Sontak Xiaopan yang melihat formasi pedang Jusian yang melesat ke arahnya ini pun tampaknya tidak bisa kabur sedikit pun dari segel pengurung pedang Dosuan. Yang hal ini membuatnya hanya bisa pasrah dan menunggu ajalnya. Akan tetapi, ketika Xiaopan pasrah dengan kejadian ini, sosok Biao tiba-tiba nongol di depannya saat ia melakukan pengorbanan dengan melindungi Xiaopan dari serangan formasi pedang Jusian. Ya. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 26. Atau bisa dibilang episode terakhir lah ya, yang baru tayang Selasa ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.